Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shiraatal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang rukun yang ketiga. Kita punya halaman 13. Ar-ruknu as-salisu az-zawju. Rukun yang ketiga adalah az-zawj, suami, calon suami lah sebenarnya. Wa yusyaratu, dan disyaratkan fihi ing dalam zauj apa khamsatu syurutin, 5 pira-pira syarat. Ada 5 syarat yang 5 hal yang harus dipenuhi bagi orang yang ingin jadi suami. Pertama, rupane kaunuhu halalan. Adanya si laki-laki itu, calon mempelai prianya itu adalah orang yang halal. Fala yashuhu nikahu muhrim di sini. Ini bisa kayak kemarin, bisa mahram, bisa muhrim sebenarnya. Di sini saya dapat makna itu muhrim. Kalau mahram kan jelas tidak boleh menikahi yang masih mahramnya. Di sini muhrim. Fala yashuhu, maka tidak sah apa nikahu muhrimin, nikahnya laki-laki yang sedang ihram. Walau biwakilihi, meskipun diwakilkan atau dengan wakilnya muhrim. Jadi dia sedang ihram haji, lalu misalnya di rumahnya acara akad nikah, kemudian dia mewakilkan kepada orang lain, maka itu tetap tidak sah. Wa qanuhu, dan adanya si zauj iku mukhtaron, mau sendiri, bukan terpaksa. Ini syaratnya ini gimana ya? Ya, jadi nggak ada nikah paksa kalau yang laki-laki ya. Kalau yang perempuan kemarin itu nggak ada ini, karena ada istilah wali mujbir atau ijbar, hak pada wali untuk memaksakan nikah anak perempuannya. Tapi dengan syarat-syarat tertentu, tidak mutlak harus wali harus memaksa anaknya nikah, enggak, harus ada syarat-syaratnya. Memang ada hak itu, cuman kalau di laki-laki ini nggak boleh namanya pemaksaan, harus mukhtaron, harus mau sendiri. Fala yashuhu, maka tidak sah apa nikahu mukrohin, nikahnya laki-laki yang terpaksa. Nah, dipaksanya itu bighairi haqqin, dengan tanpa hak. Bighairi haqqin, dengan tanpa hak. Jadi keadaannya normal, laki-laki itu normal, terus ya sehat, terus penghasilannya ada, terus tidak pernah berpikiran yang enggak atau tidak pernah berzina, tidak ada hal-hal yang menuntut untuk nikah, kok dipaksa nikah, maka nikahnya dianya nggak mau, maka nikahnya nanti kalau dipaksa nggak sah. Beda halnya nanti kalau bihakin, dipaksa tapi karena ada sesuatu, ada hak, ada kebenaran. Misalnya laki-lakinya itu suka tukang zina misalnya, atau senang zina, maka itu ada hak untuk memaksa dia menikah. Mau nggak mau dia harus nikah, suka nggak suka dia harus nikah, meskipun dia terpaksa. Tapi dalam kondisi semacam itu, maka dia dia berhak untuk dipaksa. Bikhilafi ma laukana mukrohan, bikhilafi berbeda dengan sesuatu atau hal laukana apabila ada sapa zauj iku mukrohan dipaksa,
tapi dipaksanya bihakin dengan hak. Contohnya ini, kama lau ukriha ala nikahiman tolakuha tolakon ba'inan biduni salasi. Contohnya adalah kama lau ukriha, seperti halnya lau ukriha, kalau dipaksa sapa zauj ala nikahiman, untuk menikahi seseorang perempuan, tolakoha, yang sudah dia talak, yang sudah mentalak sapa man ing sapa zauj ing man, jadi dia sudah mentalak istrinya, tapi tolakon kelawan talak ba'inan yang bain. Tolakon ba'inan biduni salasi, di bawahnya 3. Di bawahnya 3. Jadi kemarin itu tolak bain itu ya sebenarnya bukan istilah tolak bain, nggak bisa kembali lagi, bisa rujuk, tapi kalau memang tolaknya nggak sampai 3. Jadi tolak bain itu bukan berarti tolak 3, enggak. Nah ini contoh kemarin ini yang di halaman berapa ini yang masih saya nggak paham itu, yang awal-awal ini apa keterangan sambungannya di sini juga saya masih nggak paham ini. Dia mentalak seseorang, istrinya, talaknya tolak bain, tapi baru 1 kali, sekali 2 kali. Nah, wahia hale utawi man, nah perempuan itu mazlumatun iku mazlumatun dizolimi fil qasmi, ing dalam bagian atau giliran. Jadi kemungkinannya si laki-lakinya itu punya istri 2. Nah kemudian yang istri entah istri pertama istri keduanya salah satunya itu dicerai, tapi cerainya enggak cerai sampai talak 3. Nah entah dicerai entah minta cerai, di sini dijelaskan, maka laki-laki itu sesegera mungkin dipaksa untuk merujuk kembali, memperbarui nikah dengan istri yang dicerainya itu, kalau memang posisi istri yang dicerai itu dizolimi ketika masih menikah, gilirannya nggak dapat. Seharusnya seminggu sekali dapat giliran, atau seminggu sekali dapat giliran, kok nggak dapat, malah dapatnya sebulan sekali. Jadi sehari atau 2 hari di rumahnya dia, 28 harinya di rumah istri yang lainnya. Itu kan enggak adil, dizolimi. Nah itu laki-lakinya itu nanti dipaksa untuk mengulangi lagi, untuk harus bersikap adil kalau masih menganggap dia istrinya. Kalau memang pengen dicerai sekalian, talak 3, jangan sampai talak 2 gitu. Jangan digantungkan. Kalau masih digantungkan berarti kan masih ada kemungkinan rujuk. Jadi ini kasusnya 2 orang yang menikah, seorang yang menikahi 2 orang perempuan dengan kondisi yang salah satunya itu menganggap enggak adil dalam masalah gilirannya. Seharusnya di istri yang pertama seminggu di istri pertama, seminggu di istri kedua. Nah, seharusnya misal semacam itu. Ternyata dia di istri pertama terus selama 3 minggu, terus seminggu kemudiannya di rumah istri yang keduanya. Itu kan nggak adil. Masalahnya itu, makanya menikahi lebih dari seorang istri itu memang harus adil, dan itu sangat berat. Adil dalam masalah itunya, adil dalam masalah nafkahnya. Bahkan ada yang menyarankan adil dalam masalah rasanya juga, mencintainya. Nah itu yang sangat sulitnya juga. Tapi ada juga yang mengatakan masalah rasa mencintai, rasa cinta, rasa sayang itu enggak adil, enggak apa-apa, karena memang sangat sulit menakarnya. Itu bagaimana rasa sayang, rasa cinta itu akan sulit. Yang pasti itu adalah adil dalam masalah kosem, menggilir, adil dalam masalah menggauli atau menafkahi.
Fa innahu maka sungguhnya nikah iku yasyihu sah apa nikah dipaksa. Wa qanuhu dan syarat yang ketiga adalah wa qanuhu dan adanya si laki-laki itu iku muayyanan ditentukan. Sama seperti perempuan kemarin, harus tentu jangan saya nikahkan kamu dengan salah satu dari putri-putri saya. Itu tapi ditentukan. Falayashuhu maka tidak sah apa nikahu ahadir rajulaini menikahi salah seorang dari dua laki-laki. Jadi enggak sah. Saya nikahkan putri saya yang bernama Fulanah binti Fulanah dengan salah satu dari dua laki-laki ini. Itu enggak sah. Kama lauqala seperti halnya apabila berkata sapa al-waliyu wali. Nah, ini seperti halnya ketika akad walinya ngomong zawajtu binti ihdakuma. Saya nikahkan anakku dengan salah seorang dari kalian berdua. Nah, ini enggak ada ta'yin, enggak ada penentuan. Ya fala yasihu maka tidak sah apa nikah wa hadir rajulain nawa al waliyu muayyanan minhuma aula. Nah, wali ngomong semacam itu zawajtu binti ihdakuma. Saya nikahkan anakku, putriku dengan salah seorang dari kalian berdua, meskipun di dalam hatinya itu nawa berniat sopo al wali muayyanan ing orang yang telah ditentukan min huma dari rajula ini tersebut, baik walinya itu menentukan yang maksudnya ya, ahadakuma atau ahadakuma itu adalah si A misalnya, bukan si B. Meskipun dalam hatinya wali itu ada niat semacam itu, tetap tidak sah. Aula atau bahkan tidak meniati, tidak ada niatan untuk menentukan, lebih-lebih tidak sahnya. Ada niat saja tidak sah, apalagi tidak ada niat. Baik dia niat atau enggak walinya, kalau dalam akadnya itu tidak ada ta'yin, itu tidak sah. Kemudian yang keempat, wa qanuhu aliman bihillil mar'ati wa ismiha wa nasabiha wa ainiha. Wa qanuhu dan adanya si zauj iku aliman, syarat yang keempat yang berikutnya adalah laki-lakinya itu calon suaminya iku aliman ngerti, mengetahui bihillil mar'ati dengan kehalalan perempuan tersebut. Jadi tahu yang akan dinikahi ini halal baginya untuk dinikahi, bukan istri orang lain atau bukan mahram atau bukan muhrim, bukan muhrimah. Terus juga ngerti ismiha, ngerti namanya, wa nasabiha dan nasabnya, anaknya siapa, namanya siapa, wa ainiha dan orangnya yang mana, dikirim foto. Jadi bukan beli kayak menikahi kayak beli kucing dalam karung istilahnya tuh. Jadi ngerti orangnya, ngerti namanya, ngerti orang tuanya, nasabnya, dan ngerti statusnya. Fala yashihu maka tidak sah apa nikahu jahilin, menikahnya orang yang tidak mengerti atau laki-laki yang tidak mengerti, yang jahil, bisyai'in dengan hal-hal min zalika dari khil mar'ah, ismuha, nasabuha, ainiha. Jadi misalnya ngertinya hanya nikah sama anaknya si A ya, Bapak Haji A, hanya itu saja, nggak tahu namanya siapa, nggak tahu orangnya kayak gimana, nggak tahu halal atau tidaknya. Nah, tetap saja meskipun tahu itu anaknya siapa, itu nggak sah. Wa in tabayyana ba'da nikahiha annaha tahillahu, meskipun ternyata nyata-nyata menjadi jelas ba'da nikahiha setelah menikahi si mar'ah, jadi jelas apa annaha bahwasanya mar'ah iku tahillu halal sapa mar'ah lahu kedua si zauj, meskipun toh ternyata ketika setelah akad memang ya nggak ada masalah, wanitanya halal, bukan mahram, bukan muhrim, dan juga bukan dalam ikatan pernikahan, meskipun halal. Contohnya ka'an nakaha, seperti hanya menikahi sapa si zauj, seseorang laki-laki menikahi imro'atan ing perempuan.
Nah, menikahi perempuan layadri yang tidak mengerti sapa si zauj atau si rojul annaha ing sesungguhnya mar'ah atau imro'ah iku muqtadatan orang yang perempuan yang sedang iddah, nggak ngerti ternyata masih iddah, baru cerai seminggu kemarin misalnya. Au khaliyatan al iddah, atau tidak ngerti sedang ternyata sudah lepas dari iddahnya. Au annaha, atau bahwasanya mar'ah iku ukhtuhu, saudaranya sendiri, saudara sepersusuan misalnya. Ya saudara sepersusuan. Ya mahram, masih mahram. Au ghairuha, atau selainnya. Min maharimihi, dari mahram-mahramnya mar'ah. Saudara sepersusuan atau bahkan dengan adiknya sendiri, adik seibu atau adik seayah misalnya. Itu bisa haram. Mahram. Adik seibu atau adik seayah misalnya beda ayah atau beda ibu, itu masih mahram meskipun enggak ayah ibu hubungannya, salah satunya saja itu masih mahram. Atau misalnya masih bibinya sendiri atau masih ponakannya sendiri, itu masih mahram. Tapi kalau sepupu kan enggak, sepupu enggak. Mahram itu ya ke atas ayah ibu, kakek nenek, pamannya kakek nenek, paman dari kakek nenek, atau iya pamannya ibu lah, berarti kakek, adiknya kakek atau adiknya nenek atau adiknya kakek. Terus ibu bapak, saudaranya ibu atau saudaranya bapak, itu mahram. Nah, terus saudara sekandung beda ayah, atau saudara ayah ibu atau saudara beda ibu. Tuh. Terus anaknya saudara, ponakan berarti baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan, itu yang mahram. Kalau sepupu, anaknya paman, atau anaknya adiknya kakek misalnya, atau cucunya adiknya kakek misalnya, itu masih halal, tidak bukan mahram. Au annaha ukhtuhu au ghairuha min maharimihi au ajnabiyatun, atau orang lain. Jadi dia tidak tahu perempuannya itu masih iddahkah atau enggak, perempuannya itu masih mahramkah atau enggak, itu dia enggak tahu. Tsumma bana, lalu jelas apa annaha, bahwasanya mar'ah iku khaliyatun, ternyata sudah enggak iddah. Jadi dia menikahi, disuruh menikah, misalnya dia ada di luar negeri, di rumahnya disuruh menikah dengan si A. Dia enggak tahu si A itu apakah iddah, apakah enggak, apakah masih saudara atau enggak. Kemudian akhirnya terjadilah akad nikah. Dia mewakilkan kepada orang di rumahnya. Nah, setelah terjadi akad nikah, summa bana anha khaliyatun, ternyata benar-benar perempuannya itu tidak iddah, perempuannya itu au anha ajnabiyatun, atau bahwasanya perempuannya itu iku ajnabiyatun, orang lain bukan mahramnya. Nah, ternyata benar enggak ada masalah. Tapi tetap saja ketika akadnya nggak tahu, ini nggak sah. Tetap saja ini nggak sah, meskipun toh ternyata kenyataannya benar, kenyataannya itu sesuai dengan tidak melanggar lah, tidak iddah, tidak dalam ikatan pernikahan, masih bukan mahram, meskipun semacam itu kenyataannya. Tapi ketika akad laki-lakinya nggak tahu, maka tetap tidak sah. Harus alimun konuhu aliman, apa tadi syaratnya, konuhu aliman bihilil mar'ah wa ismiha wa nasabiha wa ainiha, harus tahu, meskipun toh nanti ketika setelah akad tahunya nanti. Wa konuhu nah yang terakhir adalah wa konuhu zakaron. Syarat yang kelima adalah laki-laki itu harus benar-benar laki-laki, yakinan, kelawan yakin, laki-laki sejati. Maka fala yasuhu, maka tidak sah apa nikahul khunsa, menikahi laki-laki, calon laki-lakinya itu ternyata khunsa, itu enggak sah. Maka harus dibuktikan dulu ke laki-lakiannya, ini benar-benar laki-laki atau enggak. Masa udah umur 20 tahunan lebih kok enggak ada, misalnya dia sejak lahir khunsa, ada 2 alat kelamin, laki-laki dan perempuan. Masa ya setelah balik enggak bisa ditentukan jenis kelaminnya,
kan tahu lah misalnya baliknya dia, misalnya baliknya kenapa, ada head kah, atau hanya keluar air mani kah, atau ketika melihat perempuan itu alat kelaminnya itu membesar kah atau enggak, atau dia keluar payudara atau enggak, atau sifatnya bagaimana, kan bisa ditentukan sebenarnya sih. Cuman kadang memang ada yang namanya khunsa muskil itu ya yang jarang sih terjadi. Kadang ulama-ulama itu ketika menjelaskan khunsa muskil, terus ada kasus-kasus tertentu misalnya kayak najis itu kan, apa namanya, wajuludul maitati tathuru bidibaghi dalam takrib itu, kulit-kulitnya bangkai itu bisa halal untuk disamak, bisa suci untuk dengan disamak. Nah, kemudian ada pengecualian ilal khinzir, illa jildil khinzir wal kalbi wa ma tawallada minhuma. Nah, jadi kecuali kulitnya anjing, kulitnya babi, dan keturunan dari keduanya. Akhirnya ketika ada persilangan antara anjing dan babi, atau anjing dengan kambing, atau babi dengan kambing, itu nanti hukumnya sama dengan babi. Nah, berarti kan pemikiran ulama zaman dulu itu sudah sampai ke arah situ. Emang ada ya anjing sama babi, atau anjing sama kambing kemudian lahir gitu, proses keduanya sampai ke arah situ. Jadi zaman dulu itu ya ulama sudah bukan memprediksi ya, memberikan contoh-contoh yang memang mungkin zaman waktu itu ya, zaman sekarang pun juga kita bukan nggak pernah atau bukan jarang, saya sendiri nggak tahu ada hasil persilangan semacam itu. Meskipun ada ya di Amerika itu kan ada proses apa gitu, istilahnya penciptaan apa, menyuntikkan gen manusia atau gen babi untuk kemudian dijadikan makhluk hidup, ada itu. Monyet juga ada, cuman itu kan ditentangnya itu ya bukan dalam segi sainsnya, bukan dalam segi ilmu atau pengetahuannya, tapi dalam etika. Ketika itu dilanjutkan, dikembangkan, bisa jadi nanti ada manusia yang diciptakan oleh manusia, dan secara etika itu ya enggak baik gitu. Takutnya nanti malah terjadi yang enggak secara etika ya. Kalau secara pengetahuan sih ya boleh-boleh saja, silakan saja berinovasi, melakukan terobosan untuk menciptakan apapun juga silakan, tapi ada kode etiknya. Makanya ketika berita kemarin itu ada cloning lah gitu, dari kera kemudian dijadikan satu dengan gen manusia, kemudian nyata jadi akhirnya kera itu memiliki kecerdasan seperti manusia. Itu kan kemudian oleh ilmuwan Inggris itu ya ditentang, karena itu ya istilahnya melanggar kode etik atau etika, bukan melanggar masalah sainsnya atau keilmuannya, bukan. Nah, ulama-ulama zaman dulu itu sudah ada pikiran semacam itu. Anjing kemudian kawin dengan kambing, lalu lahirlah kambing, maka kambing itu dihukumi anjing, najis. Anjing dengan manusia kawin, lalu keluar bentuknya manusia, itu akhirnya dihukum dengan anjing, najis. Nah, kan kenyataannya ada apa enggak gitu akhirnya. Nah, kalau apa maksudnya, zaman dulu kan ada sangkuriang itu kan bukan masalah dengan anjing tapi manusia tetap, itu kan legenda. Tapi kenyataannya itu ada enggak sampai ke arah itu. Jadi istilahnya itu kalau bahasa masalah itu adalah maudu'iyah. Kan dalam Basul Masail PBNU kan ada al-qanuniyah, al-waqi'iyah, sama al-maudu'iyah. Kalau al-qanuniyah itu Basul Masail yang membahas masalah-masalah tentang masalah kenegaraan, masalah undang-undang, masalah peraturan. Itu qanuniyah. Nanti ada memberikan saran-saran, kritik-kritik kepada pemerintah, nanti dilayangkan ke pemerintah. Ini hasil dari Basul Masail Munas PBNU
menyarankan atau mendesak pemerintah untuk menghentikan begini-begini. Nah itu nanti di komisi konuniyah. Kalau komisi waqi'iyah itu yang membahas tentang masalah-masalah yang terjadi yang sedang hangat. Misalnya apa ya, trading atau masalah apa, bagaimana hukumnya. Kalau maudhu'iyah itu masalah-masalah yang dalam tanda kutip dikarang. Si A telah membeli baju begini, terus akhirnya setelah dibeli ternyata ada cacatnya. Kemudian ketika dikembalikan pembelinya nggak mau. Nah itu kan maudhu', karangan. Jadi masalah-masalah yang dikarang. Nah kayak semacam tadi ulama-ulama yang menggambarkan anjing kawin dengan manusia, anjing kawin dengan kambing, itu kan kayak seolah-olah maudhu', masalah-masalah maudhu'i. Sama-sama maudhu'i. Ar-ruknu ar-rabi'. Sekarang rukun yang keempat, ar-ruknu ta rukun ar-rabi'u yang keempat iku al-waliyu wali. Rukun yang keempat adalah wali. Nah, wali ini adalah wa yusyaratu dan disyaratkan fihi ing dalam wali apa tis'atu syurutin. 9 syarat. Pira-pira syarat. Al-awalu yang pertama iku al-ikhtiyaru. Ya jadi wali itu karena ikhtiar, karena ya dia memilih sendiri, bukan karena terpaksa. Falayashu maka tidak sah apa nikah min waliyin, dari wali mukrohin yang dipaksa. Contohnya gimana gambarnya? Gambarnya di mana? Jadi misalnya orang tuanya nggak setuju, terus tapi mau nggak mau harus jadi wali. Nggak ada wali lainnya, nggak ada pamannya, nggak ada kakeknya, nggak ada anak saudara laki-laki dari calon wanita itu, calon mempelai wanita itu. Nah itu ditentang oleh orang tuanya, terus gimana? Nah walinya nggak setuju, jadi walinya kan terpaksa, nanti nikahnya nggak sah. Gitu. Tapi kalau misalnya ada wali yang lain, biasanya kan begini biasanya. Ya kasusnya itu yang sering terjadi atau yang sering saya dengar itu, bapaknya nggak setuju. Oh, udah silakan, saya nggak setuju, saya nggak setuju. Kalau mau kawin silakan cari yang lain yang mau menikahkan, berarti pamannya. Nah berarti kalau kayak gitu kan walinya itu memang nggak setuju, tapi orang tuanya itu nggak setuju, tapi masalah perwalian nikahnya itu dia limpahkan kepada orang lain. Jadi nanti nikahnya itu sah, tapi tetap tidak dapat restu gamanya, tidak dapat restu dari bapaknya. Sah sih sah. Atau misalnya nggak setuju ibunya, tapi bapaknya setuju, terus bapaknya itu menikahkan, ya sah. Karena bapaknya yang wali yang ketika menikahkan itu tidak terpaksa, tidak dipaksa. Meskipun ibunya itu nggak setuju misalnya. Tapi kan itu nanti efeknya, dampaknya ke masalah yaitu perjalanan hidup rumah tangganya kalau tidak dapat restu dari orang tua kayak gimana. Kalau sah-sahan ya semacam itu. Nah, fala yashuhu nikahu min waliyin mukrohin. Wasani yang kedua iku al-bulughu, walinya sudah balik. Ya adik sendiri nggak apa-apa, kakak sendiri nggak apa-apa walinya, yang penting sudah balik. Misalnya orang tuanya sudah meninggal, pamannya orang tua sudah meninggal, maka yang didahulukan adalah saudaranya daripada pamannya. Kalau ada kakeknya. Fala wilayata maka tidak ada sifat menjadi wali iku maujud li sobiyin, bagi seorang sobi. Anak kecil tidak sah ketika jadi wali. Bil ijma'i, dengan ijma'. Ini standar atau alasan atau ilatnya adalah ijma', bukan Quran ataupun hadis. Wali itu enggak sah jadi wali. Wali sobi itu enggak sah jadi wali, itu karena ijma'. Wasalithu, tahu yang ketiga syaratnya adalah iku al-aqlu, ya berakal. Fala wilayata maka tidak ada hak jadi wali lima jenuhin, bagi orang gila. Misalnya auzubillah ada bapaknya yang majnun, yang punya gangguan mental, maka nggak sah jadi wali. Nah gilanya itu atbako, yang terus menerus, apa jununuhu, gilanya si majnun. Jadi mungkin ada kasusnya orang yang gilanya itu kalau malamnya, kalau siang enggak waras, mungkin ada ya mungkin. Nah ini kasusnya itu orang yang gila terus menerus, siang malam pagi sore itu gila, ya gila lah.
Nah, kalau orang yang gilanya itu tidak mutbik, tidak terus menerus, yaitu kadang berselang waktu, misalnya kalau siang enggak, kalau malam gila, itu sah. Tapi ketika akadnya dilakukan pas dia enggak gilanya, jangan pas gilanya, jangan pas kumatnya, jadi pas sehat atau sadarnya. Kalau memang majnunnya itu sewaktu-waktu, tidak sepanjang tahun atau tidak sepanjang hari atau tidak sepanjang waktu. Bil ijma'i dengan kesepakatan atau ijma'. Li'adami tamizihi, karena apa kok harus berakal, karena apa kok orang gila tidak bisa menjadi wali? Karena li'adami tamizihi, karena tidak ada sifat tamiznya. Tidak ada sifat kemampuan untuk membedakan. Fa'in taqatta'a, nah ini, fa'in taqatta'a, apabila terputus-putus apa jununuhu, kegilaan atau jununnya si majnun, fakazalika, maka begitu pula atau seperti itu tidak sah menjadi wali. Ini menurut qaul rajih. Jadi kan qaul ketika ada rajih, selagi qaul itu bukan qaul syadz atau qaul yang maudhu, kalau bukan qaul maudhu, qaul syadz, itu ya silakan dipakai untuk sendiri. Jadi menurut qaul rajih, qaul yang unggul itu tetap saja, baik gilanya itu terus menerus atau gilanya itu sewaktu-waktu, terputus-putus, itu kewalian, sifat menjadi walinya itu tidak ada, alias tidak berhak untuk menjadi wali. Kenapa? Tagliban, karena mengunggulkan li zamanil jununi, maring waktu gilanya, karena ya dianggap gila, meskipun tuh ada beberapa jam dia nggak gila, tapi dianggap gila. Akhirnya fayuzawiju, kalau begitu bagaimana? Misalnya bapaknya itu gila, yang jadi wali terdekatnya. Jadi wali itu kan bisa bapaknya, kalau bapaknya nggak ada kakeknya, kalau kakeknya nggak ada pamannya, atau saudara laki-lakinya, kakaknya atau adiknya. Itu. Nah, ini kan yang paling dekat, kemudian agak jauh. Urutannya semacam itu. Bagaimana Pak kalau misalnya langsung jauh? Ya nggak apa-apa, tinggal izin dulu ke wali yang terdekat, urutan wali yang terdekat. Apa? Fayuzawiju, maka menikahkan sopa al-ab'adu, wali yang lebih jauh, fi zamani jununil aqrab, ketika waktu gilanya wali yang terdekat. Misalnya bapaknya itu gilanya sewaktu-waktu, siang gila, malam gila, atau tidak ditebak. Kadang 5 jam sadar, 5 jam lagi gila. Nah, ketika pas akad ternyata walinya gila. Nah, ketika walinya gila itu diambil alih oleh wali yang agak jauh untuk mengakadi atau menikahkan si perempuan itu, entah nanti cucunya atau nanti statusnya sebagai ponakannya. Duna ifaqatihi, bukan waktu waras atau sehat atau sadarnya si aqrab. Jadi jangan menikahkan ketika orang wali yang gila atau bapaknya yang gila, gilanya itu tidak terus menerus, gilanya itu kadang-kadang gila, kadang-kadang enggak. Nah, jangan menikahkan ketika bapaknya yang gila itu dalam kondisi waras, dalam kondisi sehat. Karena itu tadi, ini kan pendapatnya pendapat rajih. Jadi menurut pendapat yang marjuh, berarti kan boleh dengan syarat menikahkan ketika dalam kondisi sehat atau waras. Marjuh itu yang dikalahkan, pendapat marjuh. Warabi'u, tahu yang keempat, iku al-khurriyatu. Ini sih udah nggak perlu, nggak ada, udah nggak ada budak-budakan. Iku al-khurriyatu, merdeka. Fala wilayata, maka tidak ada kewalian atau sifat menjadi wali liroqiqin, bagi budak, bagi hamba saya. Bil ijma'is, dengan ijma'. Wal khamisu, dan yang kelima zukuru, iku azukuratu, ya laki-laki. Fala wilayatal imro'atin, maka tidak ada hak menjadi wali bagi imro'atin, bagi seorang perempuan. Fala taqidu, maka tidak bisa mengakadi, tidak bisa menjadi wali, menjadi akadi sapa imro'atun, seorang perempuan, nikahan ing nikah apapun, entah menjadi iku ijaban, sebagai ijab wali perempuannya,
itu adalah ibunya sendiri misalnya, au qabulan atau wali dari laki-laki sebagai wakil dari calon suami, itu ternyata ibunya menerimanya, saya terima nikahnya itu ibunya, itu enggak sah. La li nafsiha, tidak untuk dirinya sendiri, berarti perempuannya itu plus mempelai perempuannya itu plus jadi walinya. Auli ghoriha, atau untuk yang lainnya, berarti ya tadi ibunya untuk anaknya, mewalii anaknya, anak perempuannya itu. Jadi tidak, secara keseluruhan tidak ada pengecualian seorang perempuan tidak bisa menjadi wali. Ini alasannya saya nggak tahu alasannya Pak. Yang jelas ini berkaitan dengan masalah yang lebih luas lagi, tentang masalah jadi imam, itu kaitannya ke situ. Perempuan enggak jadi imam laki-laki. Fala taqidu wasadisu, tawi yang keenam iku al adalatu, adil. Nah ini yang agak susah sebenarnya kalau diterapkan secara penuh. Yang keenam adalah wali itu harus adil. Fala wilayata, maka tidak ada hak menjadi wali li fasikin, bagi orang fasik. Orang fasik itu apa sih ya? Fasik adalah orang yang selalu tiap hari berbuat maksiat, itu fasik. Ya, kayak kita ini termasuk ya fasik, nggak adil. Ghairil imamil a'zam, yang selain imam a'zam. Imam a'zam berarti ya presiden meskipun, atau pejabat pemerintah atau pemimpin sebuah daerah, sebuah lembaga, itu meskipun fasik itu nggak apa-apa, karena itu tanggung jawab, bersifat tanggung jawab, bukan tanggung jawab ke dalam masalah agama, tapi juga ke dalam masalah kenegaraan. Li'annal fisqa, karena sesungguhnya fasik, sifat fasik iku naqsun, sifat celah atau kurang atau cacat, yaqdahu, yang bisa merusak naqas fi syahadati, dalam masalah persaksian, dalam masalah syahadah. Nanti saksi juga, syahid juga harus adil juga. Fayamna'u, maka tercegah sapa si fasik al wilayata, ing menjadi wali. Kariki, sebagaimana budak. Maka orang-orang fasik ini enggak jadi wali. Ya mungkin ini juga hikmahnya orang-orang kampung itu mewakilkan ketika menjadikan menikahkan putrinya, itu mewakilkan kepada petugas KUA. Nah, petugas KUA sendiri adalah kepanjangan dari Imam A'zam. Itu mungkin ini juga yang menjadi alasan, cuman enggak diungkapkan secara real sih, kenapa kok diwakilkan kepada petugas KUA. Enggak akan bisa jawab orang-orang tua. Paling bisa jawabnya begini, saya nggak pantas jadi wali, gitu aja Bang. Nah sebenarnya begitu. Jadi petugas KUA itu adalah wakil dari Imam A'zam, wakil dari penguasa, sama seperti amil zakat. Nah ini masalah zakat, itu amil zakat, itu syaratnya orang itu bisa jadi amil zakat. Misalnya masjid ini menerima zakat kemudian menyalurkan, itu kan amil zakat. Itu syaratnya harus mendapatkan persetujuan atau penunjukan atau SK dari seorang pemimpin. Nah pemimpin ini dalam hal zakat ini dilimpahkan kekuasaannya kepada Kementerian Agama misalnya. Jadi tidak sembarangan kita itu menjadi amil. Misalnya di masjid ini menerima zakat, itu nggak sembarangan, harus ada SK-nya. Terus kalau nggak semacam itu gimana Pak? Ya nanti nggak sah zakat kita, zakat fitrahnya atau zakat malnya. Jadi harus memang benar-benar ambil yang terpercaya, yang sudah mengantongi izin dari kementerian.
Enggak hanya masjid itu menerima sumbangan, atas nama amil lagi, bukan atas nama masjid sendiri. Kalau atas nama masjid sendiri kan beda lagi, itu pembahasan masalah ya biasa sering tiap tahun itu mesti ada perdebatan. Boleh nggak masjid dapat zakat atau menerima zakat, itu perdebatan yang ya sering setiap tahun mesti ada pro kontranya. Nah ini masjid yang mengatasnamakan amil, akhirnya dari semua beras, duit, zakat mal yang terkumpul itu kan kalau amil berarti kan disalurkan kepada yang berhak. Itu tugasnya amil. Kalau masjid itu sebagai penerima zakat ya sudah, beras, semua duit yang masuk itu ya buat masjid gitu. Buat masjid. Ini terlepas dari pro dan kontra ya. Buat masjid. Jadi dilihat dulu zakat apa, masjid itu bertindak sebagai apa, sebagai amil. Kalau memang sebagai amil, ada nggak SK-nya? Jadi syaratnya amil itu memang harus ada SK dari pemerintah. Ya izin ke mana kalau izinnya, kalau ke KUA atau ke Kementerian Agama atau Departemen Agama izinnya. Hadza utawi iki wilayatul fasik huwa yuhadza iku al-madhabu, pendapat mazhab Syafi'i. Waqtaro dan memilih sapa aksarul mutaakhir ashab, mayoritas ulama-ulama akhir dari ashab Syafi'iyah, Imam Nawawi dan seterusnya itu memilih berpendapat annal fasiqo, ing sesungguhnya orang fasik iku yali bisa menjadi wali sapa fasik. Nah ini mazhab pendapat ulama-ulama mutaakhir, itu orang fasik boleh menjadi wali. Kalau mazhab Imam Syafi'i sendiri itu tidak boleh. Pendapat Imam Syafi'i sendiri itu nggak boleh. Waktaro dan memilih sapa An-Nawawi, Imam Nawawi ka Ibnu Shalah, seperti halnya Imam Ibnu Shalah, Wasubki dan Imam As-Subki memilih ing pendapat afta yang berfatwa bi kelawan sapa Al-Ghazali, Imam Ghazali. Imam An-Nawawi itu memilih fatwanya Imam Ghazali. Apa itu? Rupane nyatane min baqail wilayati, masih tetapnya sifat jadi wali lil fasiki, bagi orang fasik. Haitsu tantakila, sampai sekiranya berpindah opo wilayah li hakimin maring hakim fasikin yang fasik. Jadi begini, menurut Imam Al-Ghazali pendapatnya itu, silakan wali itu orang fasik itu atau wali itu enggak adil. Wali itu fasik selagi hakimnya juga fasik atau imamnya juga fasik. Jadi percuma dong mewakilkan kepada hakim, kepada petugas KUA kalau petugas KUA juga fasik. Ini daripada sama-sama fasik ya sudah, saya saja walinya saja yang fasik, yang mewalii atau yang menjadi wali. Beda halnya ketika misalnya hakimnya itu enggak fasik, adil, atau imamnya atau pemimpinnya atau petugas KUA itu adil, ya boleh silakan. Walinya minggir dulu, bapaknya minggir dulu karena fasik. Ya yang jadi wali adalah wali hakim. Kalau memang orang hakimnya atau imamnya itu atau petugas KUA-nya adil. Tapi kalau sama-sama fasik ya yang mending bapaknya sendiri, mending wali yang jadi wali. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Tidak semutlak itu. Kalau yang atas kan mutaakhir, ulama-ulama mutaakhirin kan mutlak, boleh pokoknya orang fasik. Wasabi'u utawi yang ketujuh iku al-islamu, Islam. Walinya harus agama Islam. Terus bagaimana Pak kalau misalnya anaknya itu terlahir dari pernikahan beda agama, ternyata bapaknya itu masih non muslim? Ya cari kakeknya, neneknya, atau mungkin ada paman dari ibu kayak. Kalau dari ibu enggak ya. Paman dari bapak ada enggak yang muslim? Maksudnya enggak ada semua. Ya langsung lempar ke hakim atau ke KUA-nya, petugas KUA-nya yang menikahkan.
Fala wilayata, maka tidak ada hak menjadi wali lil kafirin bagi orang kafir ala muslimatin atas perempuan yang muslimah. Wayali, dan bisa menjadi wali sopo kafir al kafirota ing perempuan yang kafirah, perempuan kafir. Jadi misalnya perempuan kafir itu menikah dengan laki-laki muslim misalnya, karena kita masih kalau kita agak toleran dalam istilah ahlu kitab, yang laki-lakinya muslim, perempuannya ahlu kitab, itu kan boleh. Ahlu kitab itu kan ya memang masih diperdebatan juga. Ahlu kitab itu agama yang apa agama samawi atau semua agama? Ada yang mengatakan agama samawi, berarti kalau agama samawi ya Kristen dan Yahudi. Kalau semua agama berarti Buddha, Hindu juga, Konghucu juga masuk. Itu kalau termasuk ahlu kitab. Jadi pembahasan ahlu kitab itu dari term ahlu kitab sendiri itu sekarang itu masih ada enggak gitu. Itu masih perdebatan. Ada ya orang Kristen, orang Yahudi itu. Nah, cuman ternyata zaman dulu itu ahlu kitab adalah ahlu kitab yang bagaimana? Ternyata ahlu kitab yang benar-benar masih ahlu kitab, masih murni. Kitabnya itu belum ditahrif, belum ada perubahan. Sekarang kan Injil, Taurat kan sudah dirubah-rubah semua. Jadi sudah nggak ada ahlu kitab itu kalau pendapat yang saklek atau yang ketat. Tapi kalau pendapat yang nggak ketat, yang longgar, itu makanya pokoknya orang Yahudi, orang non-Muslim tapi Yahudi atau Kristen itu ya termasuk ahlu kitab, meskipun toh kitabnya sudah ditahrif, sudah ada perubahan. Nah kemudian setelah itu dikembangkan lagi, masa ya cuman ahlu kitab itu cuman agama-agama samawi saja, agama Buddha, Hindu bagaimana dong? Apa mereka dikatakan kan sama-sama non-Muslim, sama-sama dalam tanda kutip kafir gitu. Nah ada yang ya udah masukin, ada yang tetap nggak boleh, beda lagi. Jadi perbincangannya sampai segitu. Ya udahlah, nggak usah macam-macam, nikah saja dengan perempuan yang muslim. Saya masih bingung, takut ikhtiyat. Liqoulihi azza wa jalla, karena ada firman Allah Ta'ala, walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Ini ditafsirkan ke situ. Orang-orang kafir ya sebagian satu dengan yang lainnya adalah aulia. Kalau khusus kan aulia itu dimaknai teman ya, bukan teman ya, bolo, bukan kekasih, bukan penguasa, aulia. Tapi ini penafsiran beda lagi, penafsiran aulia ya bisa jadi wali. Wasaminu utawi yang ke-8 iku alla yakuna, tidak ada sapa si wali iku mukhtalun nazari, yang rusak pikirannya, biharomin sebab pikun, au khoblin atau idiot. Jadi walinya itu bukan yang sudah pikun, yang sudah sangat tua sekali, sangat rentas sehingga tidak kenal apa-apa, tidak ya orang pikun lah gimana. Atau juga bukan orang-orang yang idiot atau yang istilahnya tuna grahita atau apa, bukan semacam itu. Fala wilayata, maka tidak ada hak menjadi wali liman bagi orang ikhtalla yang rusak, yang cacat apa nauluruhu pikirannya sih wali. Jadi bukan gila, ini bukan gila. Kalau gila beda lagi, berakal, ini terganggu akalnya. Bikhobalin dengan sebab idiot atau mendo al asliin yang asli. Itu memang sejak kecil itu warnanya gitu. Au aridin, atau memang baru datang, misalnya 20 tahun belakangan akhirnya dia menjadi orang yang idiot, yang terbelakangan mental. Au marodin, atau dengan sebab sakit, karena sakit berkepanjangan akhirnya begitu, mentalnya terganggu. Au kibarin, atau disebabkan karena saking tuanya. Li anzihi, kenapa kok nggak boleh? Li anzihi, karena lemahnya man minal bahsi, dari meneliti atau
melihat-lihat an ahwal azwaj dari kondisi atau keadaan suami istri atau pernikahan. Jadi nggak tahu nikahnya siapa, anaknya siapa, itu nggak tahu. Susah orang-orang pikun, orang-orang yang bebel atau yang idiot. Wa ma'rifatul kufi, dan juga tidak mengerti wa ma'rifatul kufi dan kufi. Apakah tidak mengerti tentang masalah kesetaraan? Ini laki-laki atau anak yang akan menikahi anak saya itu sekufu atau enggaknya itu kan nggak tahu. Misalnya orang tuanya itu pikun atau keterbelakangan mental, hanya nggak tahu calon istri dari anaknya ini sekufu atau enggak. Minhum dari azwaj. Wa fi maknahu. Nah, termasuk juga orang yang pikun, orang yang idiot, orang yang terbelakang mental. Wa fi maknahu lan iku ing dalam maknane man utawi orang syaghalahu, yang yang tersibukkan ingman apa al asqamu sakit anzalika dari al-bahthu. Di kondisinya walinya itu sakit-sakitan yang tidak mungkin untuk diajak berpikir keras atau melihat atau entah sakit apa ya namanya ya. Jadi mungkin lumpuh lah, walinya itu lumpuh, nggak bisa bicara, nggak bisa apa ya, ada kan lumpuh, jadi ya diem aja, kayak apa ya, ya kayak mayat hidup lah. Jadi kasih makan, ya nggak ngomong, nggak apa, tapi ya dia sadar. Watasi'u tawi yang ke-9 iku alayakuna, tidak ada sapa si wali iku mahjuron yang terhijr, terbatasi sapa alaihi wali bisa fahin dengan bodoh. Ini pembahasan mahjur alaih itu ada dalam masalah apa ya? Ada sih pembahasannya dalam kitab fikih itu mahjur alaih. Mahjur alaih itu bisa dengan safih, dengan bodoh, dengan keterbelakangan mental, bisa juga dengan bangkrut. Mahjur alaih. Jadi orang yang usaha, orang yang dulunya usaha kemudian bangkrut, banyak hutangnya, itu termasuk mahjur alaih. Maksudnya apa? Dia dibatasi, dia dilarang untuk melakukan transaksi apapun. Aduh, udah dimahjur, ditahan, nggak sah, transaksi jual belinya nggak sah, meskipun dia punya uang sendiri, tapi karena dia bangkrut, dia masih punya hutang banyak, tapi dia masih ada uang receh, kemudian beli es misalnya, itu nggak sah jual belinya, karena dia termasuk mahjur alaih. Nah, orang-orang semacam itu ada kalanya karena kebangkrutan semacam itu, ada kalanya orang yang keterbelakangan mental, itu juga mahjur alaih. Dan juga sobi juga termasuk mahjur alaih. Jadi tertahan pentasyurufan hartanya, pentasyurufan uangnya, itu tidak boleh, mahjur alaih. Nah, ini yang di sini adalah mahjur alaihnya bisafih, dengan safih, dengan mendo, bodoh atau ngomong idiot. Falayali, maka tidak boleh menjadi wali sapa mahjurun alaih, mahjur alaih bisafihin sebab safih. Contohnya safih itu gambarnya gimana? Bi'an balago, seperti halnya balik sapa wong ghairu rasyidin, hale tidak cerdas. Jadi dia sejak kecil, mungkin kecilnya buat pinter atau apa, tapi ketika balik itu ya nggak cerdas. Maksudnya nggak cerdas itu ya mana sih ya, orang keterbelakangan mental kayak gitulah. Jadi nggak bisa membedakan ya, kayak orang gila ya enggak. Ya ada yang di SLB itu ada contohnya. Au bazzaro, atau mentabzir, membuat mubazir, membuang-buang sapa si wong ba'da rusydihi, setelah cerdasnya wong. Jadi dia balik cerdas, kemudian setelah itu poya-poya terus, punya uang beliin apa, punya uang beli apa. Nah, itu nanti bisa dikategorikan safih. Jadi enggak hanya karena bisa dikategorikan mahjur alaih.
tsumma hujira lalu ditahan sapa alaihi wong. Jadi orang yang berpoya-poya terus tanpa mempentingkan hal-hal yang pokok, punya uang habisin semua, punya uang habis semua, ya entah dia kaya atau tidak, itu dihijr atau dimahjur alaih. Li'annahu karena sesungguhnya mahjur alaih, li'annahu karena sesungguhnya wong iku linaksihi karena kurangnya wong iku layali tidak bisa menjadi wali sapa wong, tidak bisa mewali atau menjadi wali sapa wong, atau menguasakan atau menguasai sapa wong amro nafsihi ing masalah dirinya sendiri. Karena orang-orang semacam itu tidak bisa mengatur dirinya sendiri, menjadi penguasa dirinya sendiri itu nggak bisa, apalagi menjadi wali buat anak perempuannya yang mau menikah. Jadi untuk dirinya sendiri saja sudah nggak mampu dia mengaturnya, mengontrolnya, sudah nggak bisa mengatur diri sendiri, apalagi menjadi wali orang lain. Wali kan mengatur, menguasai, wali itu. Ya falayali maka tidak bisa menguasai sapa wong amro ghairihi ing permasalahan atau perkaranya orang lain. Wakilah, dan ada yang mengatakan inau sesungguhnya wong, orang yang semacam tadi, orang yang safih iku yali bisa menjadi wali. Ini pendapat yang lain. Pendapat wakilah itu pendapat yang dhaif. Jadi kalau dalam kitab fikih itu ada wakilah itu pendapat yang dhaif. Kenapa? Karena tidak disantumkan siapa orang yang mengucapkannya. Jadi makanya lemah. Innahu yali li kamali nadhurihi, karena masih sempurnanya pikiran atau angan-angannya, cara berpikirnya si wong fi nikahi, dalam masalah nikah. Ini menurut qil atau menurut pendapat yang lemah. Wa inna ma hujira, dan angin besine atau sungguhnya ditahan sapa alaihi wong li hifzi malihi, karena untuk menjaga hartanya wong. Jadi menurut pendapat yang terakhir ini, kalau masalah nikah, orang yang safeh itu, orang yang tabdzir itu boleh menjadi wali. Tapi kalau dalam masalah harta, tentang tasarrufan harta, membeli, jual beli, transaksi dan yang lainnya, ini baru ditahjir, dimahjur. Tapi kalau dalam masalah wali nikah, boleh menjadi wali. Ini menurut pendapat yang terakhir, wakilah. Tuh. Ar-Rabbul Khamis wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang tanyakan.